Halo Sobat Siswa-siswi dimanapun berada, kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik, yaitu tema 9, subtema 2, pembelajaran yang ke-1, kelas 5, tingkat sekolah dasar. Ya, di halaman awal ini, Lani telah terpengaruh iklan dari televisi, yaitu iklan sirup. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Mengapa demikian? Alasannya, televisi merupakan salah satu media elektronik. Adapun yang dimaksud iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Apa saja bentuk iklan elektronik itu? Ya, 1. Iklan radio. Iklan elektronik banyak jenisnya. 3 diantaranya akan kita pelajari saat ini. Ketiga jenis iklan tersebut adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Bagaimanakah karakteristik ketiga iklan elektronik tersebut? Ayo baca satu uraian berikut. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice, suara kata-kata manusia yang teratur, musik, perpaduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis, dan efek suara, suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Ya, yang kedua adalah iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik, perhatian, dan mengesankan. 3. Iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam, ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Ayo kita amati, ini adalah salah satu contoh konsep tentang pembuatan iklan di radio. Tadi kita udah disebutkan ya, ada 3 ya, radio, televisi, dan internet. Untuk menayangkan iklan melalui radio perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah iklan radio sesuai dengan konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Seperti itu. Kemudian kalau bisa kita lihat ya, di atas itu ada contoh iklan pewangi ruangan. Ada efek suara, ada anak perempuan, mama anak perempuan, dan seterusnya. Di situ ada musiknya juga, ada narasinya, dan ada efek suara juga. Apa isi iklan radio yang dapat kamu amati dari naskah di atas? Berdasarkan naskah iklan radio, dapat disimpulkan bahwa iklan radio yang akan dipaparkan berisi ajakan untuk menggunakan segar wangi, pengharum ruangan yang bisa menghilangkan bau tidak sedap dan mengusir lalat dalam sekejap. Kita masuk ke paparan iklan melalui televisi. Pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan dalam bentuk skrip dan papan cerita, sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi. Berikut contoh paparan iklan melalui televisi. Seperti terlihat dalam gambar itu adalah contoh paparan iklan melalui televisi. Berdasarkan gambar iklan melalui televisi di atas, kamu dapat mengetahui isi iklan yang akan dipaparkan melalui televisi. Isi iklan tersebut yaitu cara mudah membuat mulut segar. Hanya dengan permen karet Planet Segar, mulutmu akan terasa segar, sesegar habis menggosok gigi. Nah, itulah contoh
konsep pembuatan iklan di media televisi. Nah, sekarang kita paparan iklan melalui internet. Itulah salah satu contoh iklan yang dipaparkan melalui internet. Nah, terlihat di Yumi mie ya, mie instan saat bersantai jadi semakin hangat. Nah, ini adalah salah satu iklan ya di internet. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan dengan merek Yumi mie. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Yumi mie merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Suasana pun akan semakin hangat dengan ditemani Yumi mie. Oke, kita belajar kembali tentang materi ya. Kamu telah memahami tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Apa sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran itu? Mari kita bahas satu persatu. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, oksigen, udara, dan lain sebagainya. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Kita mengingat kembali pelajaran ini, materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal atau disebut juga zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau satu materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Udah berupa gas ya ini. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, gula, dan lain sebagainya. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen antara lain sirup, campuran gula, pewarna, dan air, larutan orali, campuran air dan garam, dan udara, campuran gas-gas. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran heterogen antara lain air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Yes, sobat siswa, demikian pembelajaran kita untuk tema di subtema yang kedua ini. Semoga bisa dipahami dan kita bertemu kembali dalam video berikutnya. Sampai jumpa.